Saya mau hidup saya itu harmonis. Suami saya, anak saya. Jadi saya harus cari cara bagaimana saya bisa mendapatkan itu, ketenangan. Jadi selama 1 bulan saya tuh berpikir gimana caranya agar saya, suami saya, dan anak saya itu bisa hidup dengan baik. Akhirnya kami itu punya kesempatan untuk pergi ke Lombok karena dia punya saudara di sana. Punya kesempatan. Ya. Artinya tidak sengaja atau memang dibangun dengan sengaja? Sengaja Pak, sengaja. Apa ya, sengaja Mas, tapi libur untuk pergi ke sana itu tidak sengaja. Jadi awalnya tuh sebelum kita ke sana tuh kan waktu itu Desember Natal ya. Liburan Natal tuh Desember cuti. Tuh cuti. Saya ajak istri untuk piknik lah, tamasya ke Lombok karena ada kakak saya. Sampai di Lombok saya lihat suasananya kok enak gitu loh Pak. Kok enak suasananya ini buat tinggal. Terus saya bercanda sama istri, apa kita pindah ke sini, pindah ke Lombok aja. Itu terus lagian kenapa saya pindah ke Lombok? Karena memang mertua saya, ibu dari istri saya ini gak setuju sama saya. Karena saya kan Kristen. Jadi akhirnya intinya dengan melarikan diri. Bahasa kasarnya kita melarikan diri ke sana. Jadi, kita hidup di Surabaya berdua. Iya. Kita tinggalin semua di Surabaya, kita ke Lombok. Di Lombok saya mulai kerja baru di sana. Saya buka, kebetulan ada PT untuk penagihan mobil ini, kerjasama sama teman di Banyuwangi. Teman di Lombok tapi orang Banyuwangi. Pak Sukairi namanya. Kebetulan beliau buka PT di sana dan saya ikut bantu untuk mengelola gitu loh Pak. Alhamdulillah jalan dengan luar biasa. Jadi rezeki dari Surabaya tuh pindah ke Lombok seperti melimpah juga di sana gitu. Sampai saya eksekusi kerjaan itu ya kadang sama istri sama anak. Kita ke padahal di image-nya di Lombok itu kan orangnya tuh sulit-sulit Pak. Tapi saya luar biasa, saya di sana itu kasus-kasus yang saya tangani itu selesai dengan bagus, dengan sempurna, dengan baik dan sudah tanpa ada kekerasan, enggak sama sekali. Dari saya ngomong aja, malahan saya pernah sama istri sama anak. Betul, niatnya jalan-jalan. Niat jalan-jalan, ketemu mobil di jalan. Ya akhirnya kita ke kantor. Saya ajak ke kantor seperti itu. Jadi itu titik awal Pak. Titik awal saya Allah sayang sama saya tuh di situ. Jadi awal saya kenal sama istri. Kenal sama istri pun itu sekarang saya berpikir rencana Allah. Saya juga terus terang aja ya tahu lah. Ya. Istilahnya debt kolektor. Siap, saya debt kolektor dari. Pekerjaannya kayak apa sih Pak? Jadi gambarannya kalau sebenarnya debt collector itu kan tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Gambaran umumnya kan kok gitu. Serem. Sebenarnya kita tugas kita kan menyelesaikan masalah antara tanpa masalah. Ya, seperti kan leasing Pak. Jadi leasing itu kan memakai kita sebagai pihak ketiga untuk mengatasi kemacetan gitu ya. Kemacetan mobil yang sudah tidak bisa diatasi sama internal. Jadi mereka memakai kita yang eksternal. Karena rata-rata internal kan nagih, seperti nagih biasa, tapi kalau sudah overdue lewat bulan, mereka tidak bisa tangani, akhirnya dilempar ke kita eksternal. Dan kebetulan kita kan dibekali dengan fidusia, Pak. Nah, karena kita dibekali dengan fidusia, jadi kita kerjanya enak, berani. Karena fidusia kan itu kesepakatan 3 menteri yang disahkan sama presiden kan. Untuk ke pengadilan, jadi seperti keputusan pengadilan. Jadi kalau kita punya itu di tangan, polisi pun udah bisa halangin seperti itu. Itu jadi kita merasa menang di situ. Tapi dan memang itu, dan itu dikeluarkan setelah Krismon itu kan. Jadi kalau saya krisis 2002 itu kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita coba masuk komentar lagi ya, seperti video sebelumnya. Nah teman-teman, ada dari kakak kreativitas Mojarmon 570, dan di sini masya Allah papa kakak banget sama papa, dan terima kasih buat mama yang sudah sabar menghadapi papa dan bisa membawa papa mengenal dan memeluk muslim. Saya sebagai anak yang juga mualaf bangga bisa lihat papa saya bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih mama, semoga sehat selalu. Terima kasih kak atas komentarnya, dan semoga dalam memeluk agama Islam kita sehat terus dan kita berdakwah terus untuk memotivasi semua orang-orang yang masih belum ketutup. Nah teman-teman, ada di sini lagi teman-teman, dari Yana Gusta 9170 katanya, ini sebuah anugerah buat Abang Ica mendapatkan pasangan hidupnya. Saya bangga dengan istrinya Bang Ica. Dia bangga teman-teman kalau suaminya seperti ini. Mungkin suami beliau itu sangat cerdas ya teman-teman. Nih Hadijah Sunarjo 9288 katanya di sini, Masya Allah semoga istiqomah Pak Ica, istri yang soleh dan sangat mencintai suaminya, dan kelihatan Pak Ica juga sangat-sangat lembut dan juga mencintai istrinya, dan yang salut adalah Pak Ica seorang pendengar yang baik, tidak pernah memotong pembicaraan istrinya. Semoga keluarga yang penuh dengan keberkahan Pak. Nah kalau kita lihat dari sisi kedewasaan teman-temannya, untuk memotong-motong pembicaraan seorang itu nggak bagus. Nah karena bapak ini memberikan waktu kepada istrinya untuk bercerita, bapak ini nggak membantah-bantah teman-teman, bahkan pada jam bicara sesudah istrinya udah siap gitu. Terima kasih dulu kak atas komentarnya. Nah ada di sini, seburuk-buruknya manusia ketika masih ada sisi kebaikan di hatinya, bisa jadi itu yang menurunkan hidayah Allah kepadanya. Atau hikmah dari kisah ini, Masya Allah sangat menginspirasikan kisah beliau berdoa. Nah, kisah mereka teman-temannya sangat menginspirasikan bagi kita semua. Nah, dan untuk mau berpikir ya dengan baik gitu. Ada dari bapak ini, Yens Behai 7041 katanya, saya merasa haru atas usaha dan ikhtiar adik ini yang memperjuangkan hidayah Allah demi suami tercinta. Salam dari Lombok Timur. Ini dari Lombok teman-teman, dari Lombok Timur dia menyapa, dan mungkin beliau ini udah mau subscribe channel. Tunda ini dari kakak dari Lombok ya. Jamalodo Gogo, alhamdulillah melalui kedua pasangan suami istri ini kita mendapatkan ilmu tata rumah tangganya yang baik. Tentangnya mereka sama-sama kita terinspirasi dengan keluarga ini, sehingga mereka sangat mengerti dan bisa memahami sesama. Nah, dari abang ini Ratmo Galek 842 katanya, harum mendengar cerita Bang Ica ikut menetiskan air mata. Semoga tetap istiqomah dalam menjalankan Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Amin amin dan amin. Terima kasih semuanya kak. Terima kasih kak atas doanya, dan kita dukung terus mereka untuk berdakwah. Dari Ryuken 8340, kewajiban sholat tahajud sangat istri menggerakkan hatinya untuk belajar Islam. Teman-teman, istrinya itu sangat menyuruh suaminya untuk sholat. Nah, Anabliani 1042 katanya, awalnya saya tidak tertarik melihat konten ini, tetapi berhubungan saya gak bisa tidur malam ini, akhirnya saya lihat terus. Luar biasa, saya salut dengan perjuangan dan doa banyak buat Mas Ica, semoga istiqomah menjalankan syariat Islam. Amin. Dan saya pernah 2 tahun tugas di Ambon. Orang Ambon memang karakternya keras, tapi banyak juga
hatinya lembut seperti Mas Ica. Saya doakan semoga sama-sama ini sama-sama sukses tentunya, sama-sama bisa satu akidah tentunya. Nah ini beliau tadi tuan, mungkin video ini dia menonton di malam-malam waktu beliau nggak bisa tidur nih, kakak ini nggak bisa tidur, maka dia nonton video ini iseng-iseng kali ya, padahal udah dia tonton semua tuh. Nah dari sini wajah Pak Ica setelah bersyahadat sangat nyaman, teduh cahaya nur, lihat nur ini cahaya tentunya. Bila sudah melekat di wajah beliau, sabar ya Pak dan istiqomah, amin. Doakan terus ya Kak. Ada di sini Pawi Topok 1871, subhanallah, Allah akbar, semoga hambamu dimasukkan ke golongan orang yang menguasai surganya, amin. Jangan hanya mereka juga teman-teman, kita juga selalu ikhtiar dalam mempertahankan agama Islam. Jangan seperti yang udah kita dengar, pindah agama, udah mereka tahu agama yang benar, malah mereka pindah ke agama yang tidak masuk akal gitu lah. Kita ikhtiar dan semoga kita nanti disatukan di atas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini foto profilnya kucing ya, Icar Darditya. Saya seorang muslim sejak lahir, tapi saya tidak bodoh mau menerima Islam sebagai agama warisan orang tua. Setelah saya pelajari lebih dalam agama Islam dan agama sebelah, saya menerima Islam atas dasar kesadaran kebenaran Islam, bukan karena agama warisan orang tuanya. Ya betul, kan Islam itu bukan agama warisan. Itu agama, bisa kita katakan lah, agama Islam itu agama Allah ya, agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, dimana kita lihat itu, tahu aja kalau kita membahas tentang Pancasila, dalam butir pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, arti dari Esa itu teman-teman yaitu satu atau ahad ya. Di situ kita tahu nggak ada, mungkin ketuhanan itu nggak ada satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Nah, udah digabungkan di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu satu, penguasa langit dan bumi, nggak ada duanya, nggak ada tiga teman-teman ya. Itu maksudnya beliau ini bukan warisan teman-teman, bukan warisan. Ini dunia Masya Allah, istrinya kalau bicara sangat membawa energi positif bagi orang yang mendengar suaminya. Adem sekali wajahnya, saya sampai meneteskan air mata mendengarkannya. Salam dari Aceh, kalau boleh tahu di Lomangin ditinggal di mana. Katanya jadi teman-teman, dia meneteskan air mata dalam mendengarkan cerita beliau. Mereka berdua ini karena terharu banget teman-teman apabila ada yang masuk Islam itu bercerita tentang proses mereka meninggalkan Kristen atau Katolik itu kan sungguh sangat sedih lah, makanya mereka komentar begitu. Kakak ini dari Aceh. Nah tentunya tanpa disadari air mata ini menetes mendengar kisah ini. Semoga istiqomah berakal ini teman-teman. Ini nangis lagi ini, padahal kalau kita lihat secara detail video mereka ini teman-teman, banyak yang sedih ya, banyak yang sedih dan banyak juga yang gak tertarik teman-teman. Dan mungkin di sini ya, kalau saya lihat dalam video kakak ini atau bapak ini 100% yang mengomentari ini baik-baik semua teman-teman, dan orang Islam semua teman-teman. Nggak ada satupun yang saya dapatin orang Kristen yang bisa mengomentari, nggak ada, belum pernah saya dapat contohnya. Nih love nih, cinta, I love you, love. Menit 40 saya mulai meneteskan air mata. Di menit 40 menit dia mulai meneteskan air mata teman-teman. Kakak ini salut sama mami dan om. Nah, itu kan dari kakak ini Leni 884 katanya inilah cinta sejati yang sesungguhnya. Betul, bukan seperti cinta yang udah kita tahu habis nikah setahun udah nyari kesalahan suaminya, nyari kesalahan istri untuk bisa dapat istri lain dan untuk dapat istri orang dan suami orang juga. Salut ya, salut kita dengan apa ini, mereka sangat setia dan sangat peduli dengan istrinya teman-teman. Ini apa namanya, durasinya lama tapi saya selalu penasaran, tidak bosan mendengarnya. Semoga istiqomah untuk kita semua dalam iman Islam sampai menutup mata, amin amin amin. Nah teman-teman ya, kita berdoa terus ya, semoga
Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita tempat yang amanah dan yang sesuai dengan keinginan kita waktu masih hidup. Tentunya doakan terus nikmat perbatasan dalam hidup dalam nikmat iman dan Islam, karena dengan itulah kita mengenal pencipta kita selama ya Pak isi dan barakallahu fikum. Doa ini lagi doa. Nah, jadi di sini kelihatan banget pasangan ibu dan bapak ini sangat harmonis, dan bisa dilihat dari cara bapak memperlakukan ibu. Video ini aku iri sebagai anak muda. Hahaha. Semoga diberikan rezeki yang melimpah untuk keluarga ini dan diberikan istiqomah. Nah, kita juga sebagai para pemuda, kita dalam menonton video ini kita juga bisa mengambil contoh yang baik untuk mereka. Semoga kita terinspirasi bagaimana cara kita memberikan keluarga kita itu bahagia. Apalagi kalau pemuda itu udah nikah. Nah, kita contoh bapak ini teman-teman, kita contoh mereka ini sangat luar biasa lah menurut saya. Nah, di sini Ahmad Gunawan 9914 katanya, hari sebelum sahur saya menyimak video ini sambil berlinang air mata, padahal umurku sudah 62 tahun. Luar biasa. Semoga ampunan dan rahmatnya selalu menyertai dan istiqomah saudaraku, amin ya rabbal alamin. Teman-temannya Ahmad laki-laki ya, beliau ini udah 62 tahun teman-teman. 62 tahun itu udah, semoga beliau masih hidup ya teman-teman. Kita doakan terus teman-teman agar kita masih bersama-sama teman-teman. Ini udah 62 tahun ya. Kakak ini katanya saya yang orang Lombok ini teman-teman, dari Lombok ini lagi ya, selalu bangga sama keluarga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi hidup kalian, diberikan kesehatan, kemurahan rezeki yang halal, dan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Salut banget sama suami istri teman-teman. Ada banyak salut teman-teman, karena mereka ini luar biasa teman-teman ceritanya. Banyak sebenarnya teman-teman komentar ini, dan terima kasih semuanya dulu telah mendukung channel ini teman-teman ya. Dari kakak ini, ibunya di sini pengorbanan istrinya hebat sekali, dan keyakinannya membawa suami tercinta ke jalan Allah yang sangat berisiko. Gambling. Untungnya Mbak Iza niatnya tulus dengan punya target 5 tahun tanpa henti mendoakan suaminya, merelakan dirinya berdosa. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar menjawab doa. Akhirnya berhasil dia sampai putus asa 1 bulan sebelum 5 tahun targetnya suami. Ya teman-temannya, berapa lama ini teman-teman istrinya ini mendoakan suaminya untuk mendapat hidayah. Mungkin hidayah itu luar biasa teman-temannya. Ini sini masya Allah indah sekali perjalanan hidupmu bang. Semoga istiqomah dalam muslim yang kafah, amin. Mantap teman-temannya, kita dukung terus mereka teman-temannya. Banyak. Dan teman-teman alhamdulillah banyak dalam hingga dikategorikan soleh, semoga yang istiqomah dalam Islam, amin amin. Terima kasih semuanya kan. Nah teman-teman, enggak bosan-bosan saya menyampaikan kepada teman-teman semua, jika nanti kakak dan abang semua tidak puas dalam video klip ini, dan silakan kunjungi channel ini untuk menonton video yang seutuhnya teman-teman. Dan saya akhiri video ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.